Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di sini kami, kelompok 10, akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai demokratis. Sebelumnya, dengan saya sendiri, Miftah Cynthia Barutumanggar, sebagai moderator yang akan menyampaikan latar belakang dari Undang-Undang 1945 dan juga nilai demokratis. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi tertinggi di Indonesia yang menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum dan pemerintahan di negara Indonesia. Sedangkan demokratis adalah sifat ataupun karakter yang berkaitan dengan demokrasi, yaitu sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Adapun pentingnya Undang-Undang 1945 sebagai landasan hukum dan negara merdeka, yang dimana di dalamnya menegakkan nilai demokratis yang menjadi fondasi negara Indonesia, yakni rakyat memiliki hak dan peran aktif dalam pemerintahan. Pembukaan Undang-Undang 1945 terdiri dari 4 alinea membuat dasar-dasar negara Indonesia, yaitu alinea pertama, kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, alinea kedua, perjuangan kemerdekaan Indonesia, alinea ketiga, pernyataan kemerdekaan, alinea keempat, tujuan negara Indonesia. Yang kedua adalah batang tubuh Undang-Undang 1945 terdiri dari 16 bab dan 37 pasal yang mengatur berbagai aspek negara seperti bentuk negara, kedaulatan rakyat, lembaga negara, hak manusia, dan sistem pertahanan. Aturan perubahan undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sasmita dengan NIM 2407100054. Fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, menjadi dasar bagi pembentukan hukum lain seperti undang-undang dan peraturan pemerintah. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amandemen sejak 1999 hingga 2002 melalui sidang MPR yang bertujuan membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat fungsi legislatif serta memperbaiki sistem ketatanegaraan. Demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Berdasarkan pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat dan pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi, tapi pelaksanaannya harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua ada demokrasi Pancasila. Ciri-ciri dari demokrasi ini yaitu mengutamakan musyawarah mufakat, kayak mengambil keputusan bersama lewat diskusi, bukan dari paksaan atau voting langsung. Yang kedua itu ada kedaulatan rakyat dijalankan melalui wakil rakyat, yang artinya rakyat memilih wakilnya seperti anggota DPR, MPR, dan lain-lain untuk mewakili suara mereka dalam pemerintahan. Nah, selanjutnya ada perubahan setelah amandemen nih. Sistem demokrasi Indonesia bergeser menjadi lebih liberal. Ciri-cirinya yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan lagi lewat MPR. Yang kedua itu pemilu menjadi lebih terbuka, artinya rakyat mempunyai lebih banyak pilihan dan informasi tentang calon pemimpin dan partai politik. Kesimpulannya, Indonesia awalnya menganut demokrasi Pancasila yang berdasarkan musyawarah dan perwakilan. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, sistem demokrasi menjadi lebih terbuka dan langsung dengan partisipasi rakyat yang lebih besar dalam memilih pemimpin. Selanjutnya itu ada nilai demokratis. Ada beberapa nilai demokratis. Yang pertama itu ada nilai kebebasan. Itu kayak setiap orang bebas berpendapat, beragama, dan berekspresi selama tidak merugikan orang lain. Yang kedua ada nilai persamaan, yaitu semua warga negara punya hak dan kewajiban yang sama di mata hukum tanpa membeda-bedakan. Yang ketiga ada nilai musyawarah dan mufakat. Setiap keputusan penting diambil bersama melalui diskusi, bukan paksaan atau suara mayoritas saja. Yang keempat itu ada nilai keadilan. Setiap orang mendapatkan haknya secara adil sesuai dengan usaha dan kebutuhannya. Yang kelima ada nilai kedaulatan rakyat. Kayak rakyat itu pemilik kekuasaan tertinggi lah dalam negara. Pemerintah harus mendengarkan suara rakyat. Yang keenam ada nilai pengakuan hak minoritas. Di sini kelompok kecil itu atau minoritas tetap dihormati
dan dilindungi hak-haknya. Yang ketujuh, ada pemilihan umum yang bebas dan jujur. Rakyat memilih pemimpin tanpa tekanan dan hasilnya tidak dimanipulasi. Saya akan menjelaskan tentang penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem demokrasi. Yang pertama, pemilihan umum yang bebas dan adil. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil, kemungkinan warga negara untuk memilih perwakilan mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka. Yang kedua, kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Warga negara bebas untuk menyatakan pendapat-pendapat mereka dan membentuk partai politik dan organisasi. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman yang merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 memastikan bahwa kekuasaan kehakiman mereka dan tidak memihak, melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah. Sekian dari saya. Ya, alhamdulillah pelaku dapat ditangkap di Yogyakarta. Indikasi kasus ini masih kita selidiki, cuman yang pasti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun ini murni hanya 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu Lho, ketoke kok arep udan ya? Tak mulungi pemean sik ya. nggih, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Nggih. Ayo, Nggih. sesuk kowe seragamnya merah putih ya. Nggih, bintang kula dados pembaca undang-undang. Ya. Tak cepake. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan Indonesia. Saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia. Mbah, udah lah boten Jawa toh, Mbah? Yo, ndonga wae ya Leo. Nggih, Mbak. Muga Gusti Allah berkahi ora udan ya. Nggih, Mbah. Mbah, kopi kula apa sih, Mbah? Oh, yo sedelah yo. Ini nggak salah telat, Mbah. Iki lho kopimu. Ini, Mbah. Ya, monggo. Ayo ayo. Mengko ndak ora situ maca undang-undang. Upacara bendera hari Senin tanggal 12 November tahun 2018 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya.
Meski kejadian itu membuatku jatuh, kehilangan orang tuaku, dan membuat kakiku lumpuh, tapi aku harus berani seperti merah putih yang berkibar tinggi tanpa takut sendirian, karena aku Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Udah lagi, nggak usah turun ke jalan lagi. Aku yakin pemerintah lebih ngerti kok. Aku cuma nggak mau kamu kenapa-kenapa, Gi. Tapi ini udah darurat, Put. Ya udahlah. Lagian apa yang aku bilang kamu nggak bakal dengar kan? Ya udah, aku pergi dulu ya. Bang, banyak kawan-kawan kita yang dipukul mundur sama aparat. Banyak yang terluka juga. Ya udah, kita mundur aja. Kalau bisa yang luka-luka ditangani dengan cepat. Yang penting tetap berkabar. Boleh, Bang. Oh ya, kawan-kawan di sana udah pada makan semua? Belum, Bang. Ada juga donatur kita yang sebelah utara itu hilang, Bang. Waduh. Ya udah, kalau nggak gini aja, kumpulin kawan-kawan semuanya. Kita patungan untuk kawan-kawan yang belum makan. Oke? Boleh, Bang. Dari mana kamu? Udah berapa kali aku bilang? Jangan pernah kamu turun di jalan. Bikin malu bapak saja. Tapi kan Pak, aku cuma mau nyampein aspirasi. Katanya negara ini demokrasi. Tahu apa kamu tentang demokrasi? Daripada Bapak katanya wakil rakyat, tapi malah duduk enak-enak. Awas kalau kamu turun ke jalan lagi. Jangan pernah kamu injak rumah ini lagi. Hari ini kita turun ke jalan lagi, kita susun strategi lagi, kita cari keadilan, dan kita turun ke diktator ini. Kabari kawan-kawan yang ingin ikut turun ke jalan. Siapa? Kami kawan dengan kawan yang lain. Selamat sore pemirsa, saya kabarkan kepada Anda bahwasannya para demonstran yang berunjuk rasa dari tadi pagi sampai hari ini belum usai juga. Dan mereka tetap berdiri untuk menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPR. Kami sudah muak dengan janji-janji pemerintah. Tuntaskan HAM berat yang ada di Indonesia. Tegakkan keadilan.
Bang, jangan kesana lagi bang. Di sana udah kepung aparat. Anjing lo. Mending tak serat sana aja bang. Bang, ada beberapa mahasiswa yang hilang bang. Dari tadi malam mereka nggak nampak bang. Aji mana Aji? Gak tahu bang. Halo bang, ini cuma mau ngabarin bang. Untuk beberapa mahasiswa memang sudah ditemukan bang. Tapi untuk kawan kita Aji Putra itu belum ada kabar bang. Itu aja bang. Jadi kita harus bagaimana nih bang? Yaudah, kita naikin kabar mereka. Baik bang. Halo bang, ini Jaka bang. Halo, ada apa Jak? Aji udah ketemu bang. Tapi apa? Tapi Aji udah nggak ada bang. Hah? Maaf bang. Kawan-kawan yang telah berjuang melawan ketidakadilan, semoga perjuangan kita terus berlanjut. Semoga hak yang kita perjuangkan dapat kita rasakan. Teruntuk kawan-kawan yang gugur dalam perjuangan, kita doakan agar ditempatkan yang terbaik di sisinya. Juga untuk kawan-kawan yang masih hilang dan belum ditemukan, semoga segera ditemukan dengan segala kejelasannya. Dan semoga masalah hak asasi manusia di Indonesia dapat segera terselesaikan. Semoga negara kita tercinta ini bisa sembuh dari apapun. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! 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 Sekian pemaparan kami mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai demokratis. Semoga teman-teman semua dapat memahami penjelasan yang telah kami sampaikan tadi. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.